Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Nah, yang dimaksud dengan laporan keuangan yaitu data keuangan yang disusun mengenai keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca yang disajikan pada akhir periode akuntansi. Yang kedua yaitu pihak yang berkepentingan, yaitu internal dan eksternal. Internal terdiri dari beberapa pengguna laporan keuangan. Yang pertama yaitu pemilik bisnis atau owner. Dalam menjalankan bisnis, pemilik atau owner merupakan pihak yang paling penting yang membutuhkan laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi jalannya bisnis dan kondisi perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu manajemen. Selain pemilik atau manajemen juga merupakan pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Sebabnya laporan keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja dalam mencapai target periode di waktu tertentu. Yang ketiga yaitu karyawan. Tidak hanya pemilik atau manajemen yang membutuhkan laporan keuangan internal. Laporan keuangan ini juga digunakan untuk mengetahui kondisi bisnis saat ini, sehingga mereka dapat menilai kemampuan perusahaan. Yang kedua yaitu eksternal. Yang pertama, pengguna eksternal yang pertama yaitu investor. Investor perlu mengetahui kondisi perusahaan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu pemerintah. Selain investor, pemerintah juga merupakan pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk beberapa kepentingan. Dalam kepentingan ini, pemerintah untuk melihat aktivitas perusahaan yang mencangkup perkembangan. Yang ketiga, kreditur. Umumnya ketika mengajukan pinjaman, kreditur akan memeriksa kondisi keuangan dari pihak peminjam. Hal ini dapat dilakukan oleh kreditur kepada perusahaan dengan melihat laporan keuangannya. Yang keempat yaitu konsumen. Salah satu tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan dan potensi perkembangannya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis laporan. Laporan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir yaitu catatan laporan keuangan. Yang keempat yaitu bentuk-bentuk laporan keuangan. Bentuk umumnya atau susunan neraca yang banyak dipakai antara lain yaitu bentuk kontrol atau bentuk rekening. Yang dimaksud dengan ini yaitu bentuk neraca yang mengelompokkan aktiva bersebelahan dengan kelompok hutang dan modal. Yang kedua yaitu bentuk vertikal atau bentuk laporan. Yang dimaksud dengan ini yaitu bentuk neraca yang mengelompokkan aktiva di sebelah atas kelompok hutang dan modal laporan laba rugi. Kemudian bentuk yang bisa dipakai adalah bentuk stafel. Cara penyusunannya ada dua macam. Yang pertama yaitu single step. Yang dimaksud dengan single step yaitu suatu cara untuk mendapatkan rugi atau laba bersih, yaitu dengan mengelompokkan pendapatan secara total dikurangi dengan biaya yang dikelompokkan secara total pula. Jadi rugi atau laba bersih yang diperoleh secara sekali tahap. Kemudian yang kedua yaitu multi step, yaitu menggunakan beberapa tahap untuk mendapatkan rugi atau laba bersih, yaitu penghasilan dikurangi harga pokok penjualan, akan diperoleh laba kotor atau rugi, baru dikurangi dengan biaya operasi sehingga akan didapatkan rugi atau laba bersih. Selanjutnya modal bank ada dua. Yang pertama yaitu modal inti. Yang dimaksud dengan modal inti yaitu modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Yang kedua yaitu modal pelengkap. Nah, yang dimaksud dengan modal pelengkap
yaitu cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. Yang keenam yaitu analisis Camel. Analisis Camel terbagi atas 5 aspek. Yang pertama yaitu kapital, yang kedua aset, yang ketiga manajemen, yang keempat earning, dan yang terakhir yaitu likuiditas. Yang ketujuh yaitu penilaian kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank adalah penilaian terhadap aspek kinerja atau kondisi suatu bank atas semua modal, manajemen, aset, dan pendapatan penawaran terhadap kondisi pasar. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan mengenai laporan keuangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.